Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat jamak takhir. Pada sebelumnya kita telah membahas syarat-syarat jamak takdim, dan sekarang kita akan bahas ada dua syarat yang membolehkan seorang itu jamak takhir. Apa saja itu? Yang pertama adalah dia mempunyai niat, mempunyai waktu untuk berniat pada sholat yang dia tinggalkan pada sholat awal. Ya, ingat, jamak takhir itu adalah mentakhir sholat. Sholat zuhur, sholat asar tapi di waktu asar, atau sholat maghrib dan sholat isya digabung di waktu isya. Maka orang yang akan melakukan sholat jamak takhir seperti ini, dia harus niat pada pada waktu sholat yang dia tinggalkan. Misalnya, seorang mau sholat maghrib dan sholat isya, tapi di waktu isya, maka dia pada waktu maghrib, azan, muazin mengumandangkan azan, Allah Akbar, Allah Akbar. Sejak itu dia telah niat, dia boleh untuk niat sejak dari awal azan untuk niat takhir sholatnya. Atau maksimal kapan? Maksimal terakhir kali untuk berniat adalah ketika tersisanya waktu sebelum masuknya waktu isya, sebelum berakhirnya waktu sholat. Misalnya begini, kita akan menggabung antara waktu zuhur dan juga asar di waktu asar. Maka ketika waktu zuhur selesai itu tinggal 30 detik, yang mana tidak bisa sholat sebanyak 4 rakaat atau sholat zuhur tidak bisa, maka dia sholatnya harus mengulang dan dia tidak boleh menjamak takhir. Tapi dia termasuk orang-orang yang lalai meninggalkan sholatnya. Tapi yang benar bagaimana? Kita kira-kira masih cukup. Kalau misalnya tanpa qasar kita sholat 4 rakaat cukup nih. Masih ada waktu kita sholat zuhur 4 rakaat. Maka di situ boleh niat. Atau mungkin kita niatnya untuk mengqasar. Maka kita kira-kira cukup 2 rakaat sholat zuhur, maka kita masih boleh niat. Oleh karena itu masih tersisanya waktu pada awal waktu untuk berniat. Ya. Kalau misalnya udah tinggal 30 detik menuju waktu asar, maka dia tidak boleh niat lagi dan dia termasuk lalai dalam sholat zuhurnya tersebut dan mendapat dosa tentunya, tapi Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu jangan pernah putus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan, syarat daripada seseorang itu boleh daripada menjamak sholatnya adalah berlanjutnya uzur dia untuk menjamak. Ya. Ketika misalnya ada orang yang bermusafir ke Jawa kemudian mau pulang lagi ke Jakarta. Dia di Jawa itu masih zuhur. Akhirnya pada waktu zuhur dia berniat, ya Allah, saya akan mentakhir sholat saya zuhur di waktu asar. Tapi ikhwan, ternyata ketika waktu asar dia sudah sampai di kota tujuan, di Jakarta misalnya. Sudah sampai di kota Jakarta, jadi yang statusnya dia musafir berubah jadi mukim karena dia udah kembali ke Jakarta. Maka apakah boleh dia melanjutkan daripada jamak takhir? Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia menjamak takhir. Tapi dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh seorang menjamak takhir kalau misalkan sudah selesai daripada uzur. Lalu bagaimana sholat yang ditinggalkan? Yaitu tadi banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikira-kira. Kira-kira waktu asar udah sampai apa belum? Kalau udah sampai ya jangan jamak takhir dong, jamak takdim kalau bisa. Ya. Sahabat semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah belajar dua syarat seseorang boleh menjamak takhir, dan insyaallah ini menjadi pelajaran terakhir daripada fikih musafir kita. Insyaallah berkah, bisa kita amalkan dengan mudah. Ikhwan semua, kita tahu bahwasanya format kelas online ini adalah video. Jadi kalau tidak paham silahkan diulang-ulang lagi sampai kita benar-benar paham. Dan insya Allah kita akan lanjut di kelas-kelas berikutnya. Insya Allah berkah bagi kita semua. In uridu ilal islahi mastata'tu. Wallahu mu'afiq billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.